perwakilan rakyat terhadap pengolahan sampah dan manajemen sampah di Kota Cirebon ini masih perlu banyak pembinaan. Maka DPRD Kota Cirebon berinisiatif membuat dan merubah peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang selama ini mandul, ya mandul, artinya tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat maupun eksekutif. Maka kami mendorong supaya pengelolaan sampah bisa berjalan, ya, baik teknis, manajemen, dan kesadaran masyarakat ini bisa muncul kembali. Oleh itu supaya kita adanya kegiatan sosialisasi ini, ya, terkait masalah sampah, yaitu dalam rangka ingin Cirebon ini di tahun 2024 bebas sampah. Yang selama ini kita dengar TPA yang diprogres oleh Pemda ini masih banyak hambatan, terutama di Gunung Santri itu masih kontrak. Nah, bila mana yang punya tanah sudah tidak menentukan, maka akan diusir, itu kendala, ya. Kedua, yang sedang dirintis pembebasan TPA di Pantura bagian timur ini masih tingkat lobby, ya. Kami ingin Dewan berhasil dan kami sudah mendorong anggarannya, ya. Di bagian Bangkaran sudah menganggarkan untuk pembebasan tanah dan termasuk infrastrukturnya, ya. Dan mudah-mudahan nanti, ya, dengan adanya Perda ini disahkan, semua kalangan bisa berjalan, termasuk masyarakatnya, termasuk eksekutifnya, termasuk dinas yang terkait bisa langsung eksekusi, dan termasuk anggarannya. Ya, mengenai keluhan daripada Pemda sendiri soal Pak Kontainer itu. Nah, mudah-mudahan di 2024 ini permasalahan sampah ini TPS, gitu ya, kita kan sudah mendorong Pemda untuk bisa memberikan pelonggaran untuk operasional dan penggunaan pengadaan sampah. Jadi Pemdas itu bisa menganggaran sendiri dari dana desa untuk pengadaan termasuk tanahnya, termasuk baknya, termasuk kontainernya. Sehingga nanti soal masalah pengangkutan tinggal koordinasi dengan dinas terkait itu. Ya, silakan, itu sudah berjalan seperti itu. Tinggal kemauan daripada desa, dan nanti bisa masyarakat pun bisa diambil ataupun bisa membuang sampahnya sendiri yang sudah diarahkan di tempat TPS itu. Kalau hasil dari pertemuan ini atau diskusi ini seperti apa hasilnya? Ya, insya Allah, ya, kami mengadakan sosialisasi terkait masalah tema membangun kebangsaan dari Cirebon ini agar, ya, antara eksekutif, ya, dengan legislatif ini bisa jalan. Artinya kalau eksekutif ingin membuat rencana didukung oleh legislatif, legislatif merencanakan, memberikan masukan atau aspirasi masyarakat, ya, supaya bisa terrealisasi dengan sesuai dengan anggarannya, ya. Sehingga nanti dibuatlah aturan dengan peraturan daerah. Yang kita bahas pada hari ini adalah peraturan daerah tentang masalah pengolahan penyaluran sampah. Kedua, terkait masalah Perda terkait masalah BUMDes dan BUMDesma. Nah, sehingga sama-sama nanti bisa berjalan dengan bisa efektif. Berarti pertemuan ini belum ada hasil, ya? Hanya, ya, alhamdulillah ada hasilnya. Ya, artinya nanti setelah adanya pengesahan Perda, ini masyarakat sudah mengetahui, sudah ada edukasi, minimal sudah ada edukasi. Tapi belum muncul, Perdanya belum muncul, yang sudah, baru. Ya, lagi proses. Ya, tinggal nunggu pengesahan. Mudah-mudahan targetnya akhir Desember tahun ini bisa diparipurnakan. Terakhir, ini harapan untuk Pemdes di Kabupaten Pemerintah Desa, iya, ya, dalam penanganan sampah. Harapan Dewan sendiri seperti apa? Terkait juga infrastruktur masalah tadi misalnya disampaikan oleh Pak Panji, Pak Sul, semua masalah banjir, masalah tetap membawanya air itu sampah semua. Jadi terkait semua. Jadi mudah-mudahan pada hari dulu, ya, dari hilir, artinya dari penghasil sampah rumah tangga, lingkungan, pabrik, ini semuanya bisa selesaikan masing-masing, ya, dengan cara
teknis bagaimana caranya memilah-milah sehingga nanti akhir di tebak itu hanya residu, sehingga nanti di tebak itu tidak menumpuk menjadi gunung, hanya kecil saja gitu, buahnya kecil. Sebenarnya seperti itu ya. Karena itu dibutuhkan teknologi atau manajemennya ya yang dibutuhkan di terkait masalah pengolahan sampah itu ya silakan dipenuhi oleh Pemdes tersebut, dan juga termasuk APBD itu bisa masuk ke dana-dana kebutuhan pengolahan sampah. Terakhir sekali Pak Dewan, anggaran dari untuk penanganan sampah sendiri ini gimana Pak? Ini kamu memerlukan anggaran nih. Pasti ya, kita sudah bilang semua peraturan daerah ini akan muncul adanya anggaran ya ataupun sanksi. Nah sudah pasti berarti anggarannya sudah dibolehkan. Kalau sudah diketok palu peraturan daerah ini yang masuk dalam anggaran untuk pengelolaan sampah dan sebagainya, itu sudah silakan berikan hak penuh baik dari dana desa dan alokasi desa ya, dan termasuk Pemda pun bisa ya melalui BPD-nya ya kalau dibutuhkan ya. Jadi nggak ada kendala soal anggaran sebenarnya sih, tinggal kemauan daripada desa Dan kesadaran daripada masyarakat juga. Nah itu sih ya pertama seperti itu. Oke Pak Dewan. Belum ada, makanya saya pribadi khususnya dari Sumber mau mengajukan ke Kadis LH, dan kata Kadis LH itu melalui proposalnya melalui Dewan aja supaya cepat direalisasi untuk bak kontainer sampahnya ini. Jadi sampai sekarang belum digunakan untuk TPT sementara tuh. Dan saya sudah dengan koordinasi dengan Pak Dewan Bulus, insya Allah secepatnya mau direalisasi untuk bak sampahnya. Nah, masalah pengangkutan sampah dari sampah rumah tangga seperti apa? Jadi untuk pengangkutan sampah rumah tangga sementara ini pakai minikar, diambil dari ada timnya sendiri untuk pengambilan dari ke masyarakat itu. Ya pakai kontrak apa? Pakai minikar tuh. Odong-odong. Odong-odong. Oh iya. Ya. Nah, Terus, ini pembuangannya di sementara untuk pembuangannya ini di samping Kibrit Surabaya di situ. Makanya secepatnya TPS-nya. ya gitu, makanya kita secepatnya minta direalisasi untuk bak kontainernya. Kita udah nemuin Pak Dewan Bulus, dan insya Allah Pak Dewan Bulus secepatnya mau direalisasi. Oke, terima kasih Pak.